A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan haram sebab haid itu dan nifas itu 10 perkara. Jadi ada yang diharamkan bagi perempuan yang haid atau nifas 10 perkara ya. Pertama sembahyang. Oh, kalau sembahyang udah lama kami tahu itu. Kan gitu ya. Haram sebab haid sembahyang. Kalau ini udah lama kami tahu, iya. Kenapa disebutkan lagi di kitab ini? Karena gini, ada orang dia masih dalam haid, sembahyang dia nggak sah ya, haram lagi tidak sah. Maka haid itu bagi perempuan hati-hati tempat jatuh ini ya. Tapi sudah juga tempat naik. Dalam kaji kita yang lalu, sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Perempuan ini kebanyakan perempuan mereka haidnya itu nengok celananya aja udah bersih kok, mandi deh, haram lagi tidak sah ya. Padahal kalau diperiksa pakai kapas masih ada warna apapun masih haid namanya itu, berarti masih dalam keadaan haid aras besar ya. Boleh dia mandi? Haram lagi tidak sah. Ini perhatikan perempuan. Maka kita laki-laki mesti jam diam aja nih. Sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyaknya 15 hari semalam. Ini haid perempuan nggak sama semua. Kalau sama semua ini 6 hari atau 7 hari enggak. Kebanyakan 7 hari 6 hari kebanyakannya. Bisa nanti apa? 6 hari atau 2 hari mandi udah bersih lah dia nih, mandilah menurut dia bersih. Tetap keluar darah lagi setelah 2 hari. Berarti 8 hari ya. Gitu ya. Keluar darah lagi berarti dalam haid. Karena sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. 2 hari bersih. Tadi udah 8 hari ya. Keluar lagi 2 hari. Berarti 10 hari ya. Ini perempuan inilah pegangan adat dia. Untuk bulan depan walaupun sudah bersih 6 hari nggak boleh mandi dia. Ini mesti tahu perempuan nggak boleh mandi karena masih beradas besar. Karena adat yang lalu setelah 6 hari keluar bersih 2 hari, datang lagi 2 hari, 10 hari udah ya kan? Nah 10 hari, nunggu 10 hari dulu baru dia boleh mandi. Jangan anggap sepele masalah haid. Di sini banyak hari jatuh perempuan. Kita kena, walaupun kita laki-laki nggak haid, tapi kita kena ini. Kalau kita nggak tahu, mau tahu kita masalah haid perempuan ini. Makanya kalau laki-laki suami yang nggak ngerti masalah haid, habis di toko-toko istri ya, bukan di toko, tapi rupa macam di toko lah. Kalau nggak salah deh haid halangan ya. Ya. Kalau nggak rajin kita nyatet, ini perempuan nggak mau nyatet, kita lah nyatet. Kapan tanggal datang, kapan habisnya. Berdiri kita langsung, jam berapa, tanggal datangnya dan jamnya. Karena berkaitan dengan sholat nanti nih. Saya ulang lagi ya, begitu dapat halangan ya, halangan, udahlah. Catat tanggalnya. Jam berapa, jam pas 12:30. Waktu zuhur jam berapa? Hah? Ada 12.13 itu ya. Udah, ini umpama udah kita catat lah. Tanggalnya tanggal 1 12:30 halangan dia. Padahal 12.15 dari waktu ya. Habisnya begitu. Catat juga. Tanggal berapa habisnya? Tanggal 7 ya. Jamnya jam berapa? Udah. Ini banyak nggak terpikir kita kadang-kadang di sini sebab salah-salah kita itu ya. Kerja Allah Ta'ala jangan kerja kita tanya, udah betul apa enggak ini? Jadi pas tanggal 1 bulan depan, perempuan ini wajib sholat di awal waktu. Kalau cerita juga, tahu datanglah halangannya tadi ya. Berarti perempuan ini sengaja meninggalkan sholat. Besar kali ini dosanya ya. Kita suami kena. Nah, habisnya pun gitu. Kebanyakan perempuan jam 1 malam habisnya, atau jam 2 malam. Masih waktu isya. Wajib mandi, wajib sembahyang dia.
Dari periksa pun memang nggak ada tanda apapun, memang bersih betul ya. Maka mereka pun nggak boleh pakai sapu tangan, pakai kapas. Kenapa pakai kapas? Karena warna kapas apa, Gus? Putih. Selagi masih ada warna, berarti masih dalam haid perempuan ini. Ini periksa pakai kapas pun nggak ada, berarti bersih. Jam 2 malam. Wajib mandi, wajib sembahyang Isya. Kebanyakan udah besok aja subuh telah tanggung. Berarti sengaja meninggalkan sholat. Kayaknya Pak, kalau udah adat bulan semalam misal 5 hari, bulan ini periksa juga lagi, nggak ikut adat bulan semalam? Ikut yang semalam lah, ikut bulan yang lalu. Ikut bulan yang lalu. Itu bagi perempuan nih, apalagi sekarang banyak orang perempuan KB, macam mana mulutnya merepet, KB haidnya pun merepet banyak, nggak pernah sama, maka mesti dicatat. Kenapa dicatat? Karena kita sebagai suami kena. Udah bersih jam, aduh malas sekali mandi, bang malas mandi, telah masih baru pula lagi mengkek ya kan. Mandi wajib pakai sampo, pakai sabun? Enggak, rukun mandi itu niat sama meratakan air seluruh tubuh, jangan pakai situ sabun. Udah nggak ada hari hujan dingin, nah, kita lah sebagai suami tampil masakkan air, nah biar air panas ya, gitu. Udah hari. Jadi jangan jadi kau kawin. Enggak lah, repot kali ya kan. Makanya kalau mau kawin pun bukan apa, cari perempuan yang nggak haid lagi, nggak penting, nggak mikir haidnya. Kalau perempuan yang istirahat udah nggak ada haidnya, kan udah enak ya kan. Kayak gitu, Ustaz. Kalau yang suntik KB biasanya nggak ada haidnya tuh, Ustaz. Siapa bilang? Istri saya tuh gitu sampai bertahun-tahun nggak ada haidnya, Ustaz. Nah itu dia pakai perempuan nggak sama itu. Ada Ya, suntik. iya nggak tahu lah tuh. Tapi ada juga yang sudah ya KB tetap aja haidnya tetap jalan. Sampai bertahun-tahun, Ustaz. Orang perempuan hamil pun dia haid biasanya nggak, setelah hamil nggak ada haidnya kan? Ada yang ada juga, walaupun hamil nggak sama perempuannya. Makanya mesti mahir masalah haid. Tapi selalunya kalau masalah haid, perempuan ini diam aja, yang bertanya laki-laki. Ini kan dia laki-laki menanya kan, cuman kalau gini kan, perempuan nggak santai aja dia. Udah berjalanlah 12 hari, bersih dah semua yang dah tahu nggak sholat. Sholatlah dia, ya, keluar darah. Apa hukumnya? Kalau masih dalam lingkungan 15 hari masih haid namanya. Nggak bisa sembarangan. Sekurang-kurangnya sehari semalam sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci antara haid dengan haid mesti 15 hari 15 malam. Belum ada 15 malam aku nggak sholat. Kenapa kok berdarah haid? Enggak. Kata suami yang alim. Tahu tanggal belum ada 15 hari lagi. Paling rendahnya mesti 15 hari 15 malam baru bersih, baru dia kalau haid, baru halangan. Tukar tanggal berarti. Mau rajin suami ini nyatat. Ya, udah San. Bukan produk aja aku catat. Ini perlu catat. Ini produk kalau aku catat nggak berdosa. Kalau itu nggak dicatat berdosa, wajib itu. Untuk selanjutnya kepada anak awak. Cuman nanam kayaknya kalau ditanam masalah haid ini. Tadi saya bilang jam 2 malam bersih dia. Wajib dia mandi, wajib sembahyang Isya karena masih dalam waktu Isya. Nggak dikerjakan berarti meninggalkan sholat dengan sengaja. Jadi Pak dia lewat lebih dari 15 malam. Nah, Tentukan mana haid, mana darah istihadah di mana? nah gini, kalau sudah lewat 15 hari 15 malam haid masih keluar darah juga, namanya darah penyakit istihadah namanya. Wajib mandi, wajib sembahyang. Nggak menentukan untuk bulan depannya mana, kan bisa di awal bisa di akhir. Cuma menentukan itu. Ini kan nggak tahu 15 di mana sebenarnya istihadah yang di awal atau yang di akhir gitu. Hari ke-16 lah masih berdarah juga. Berarti istihadah lah dia. Iya, tapi kan nanti kan bisa aja tuh yang di awal di darah istihadah atau bulan depannya. Itu kalau istihadah nggak pakai adat. Tidak darah. Enggak, itu lain lagi. Makanya banyak masalah haid ini. Kasih pilih aja, wajib perempuan ini wajib juga mau tahu darah. Nah, kalau itu pertanyaan Zulkarnain itu pasti dijawab juga ini.
Dia nanya ya kan. Perempuan ini wajiblah mengenal darah. Rupa darah ada merah tua, ada hitam lagi bau. Mana yang paling keras itulah haidnya. Ada perempuan itu berdarah aja Pak Naimi. Berdarah terus. Yang mana haidnya? Itu pertanyaan dia ini. Cemana pula. Nah, kalau gitu kau pilih perempuannya, kau berdarah lagi enggak nih? Supaya sibuk kau mikirnya. Makanya saya bilang tadi cari perempuan yang udah nggak haid lagi. Kan udah bebas udah usah masalah haidnya kan. Memang udah nggak haid lagi. Nah? Tak cocok dan hanya kali. Perempuan ini sangat rentan kali masalah darah. Beda laki-laki perempuan. Laki-laki ada selangnya, perempuan kan tidak. Dia capek-capek kerja pun geser sana geser kan butuh bersih rumah mau berdarah. Nah banyak kerja mau berdarah. Banyak pikiran pun mau berdarah juga. Bangsa ansuran Pak ya. Nah nggak ada duit berdarah juga. Jadi yang mana ini? Nah kalau itu pertanyaan situ kan tadi. Darah ini ada merah tua, ada hitam lagi bau. Jadi yang mana haidnya? Yang mana yang paling kuat? Itulah haidnya. Udah Sandra. Jadi kalau kau terpesona dengan perempuan cantik luar biasa, bening lah kata si Hasan. Nah, bayangkan dia lihat haidnya hitam lagi bau. Jadi, kelar kok. 15 hari pula lagi. Nah, matahkan ya. Udah. Ini sampai ada kawan saya ngajar juga gitu di fakultas, kata mahasiswanya, Ustaz tukar bab lain aja lah, kenapa sih lama kasih haid aja gak siap-siap. Karena ini masalahnya panjang ini, tutupnya kitabnya udah Assalamualaikum, cari guru lain ya. Kalau nggak mau ngajar kalian neraka nanti nih. Kenur-kenur itu nggak usah kita haid aja pun mau anaknya ya kan, nggak bisa. Kalau di sini kita haram sebab haid ya. Di pas 10 perkara pertama sembahyang. Di sini aja udah sangkut awak. Boleh sembahyang kalau pernah lagi haid? Kan tidak. Maka kamu mesti mau tahu dari masalah haid ini betul bersih apa nggak, diperiksa pakai kapas. Maka mereka pun pakai kapas, bukan tengok celana aja, celana dalam nggak bisa itu. Karena terkadang bersih, mandi dia nggak sah, haram lagi tidak sah. Periksa pakai kapas, mandi dia ada warna apapun baru namanya bersih. Nikok namanya dia. Kedua tawaf. Anda banyak dibikin orang siapa supaya perempuan nggak terhalang, disuntik lah supaya jangan haid. Orang-orang pergi haji disuntik supaya jangan haid. Padahal nggak disuntik, walaupun nggak bersuntik kalau haid ketar haid juga. Jangan coba-coba nggak dia. Dia salah gunakan orang lah jadi suntik supaya jangan haid ini. Nah. Maka PSK sendiri pun ada liburnya. Kalau dulu, sekarang nggak libur lagi, suntik aja. Jadi Pak kalau dia tawaf datang haidnya Pak, itu masih diulang atau udah kira selesai? Berhentilah. Itu udah nggak kira selesai. Tunggulah dulu. Tunggu sampai dia bersih. 4 putaran datang haidnya. Keluar dari masjid itu pun dia. Sisa tinggal tambah 3 lagi. Enggak. Ulanglah dari ulang balik. Udah awal ya. Haram lagi tidak sah ya. Tawaf. Ketiga, menjabat Quran, memegang Al-Quran juga haram. Atau menanggung Quran. Jadi megang ya sama menanggung beda. Megang Quran itu yang dipegang, sebenarnya dipegang. Menanggung dalam tas ini Quran, haram juga ini. Menanggung. Masuk menyentuh Pak, menyentuh huruf kan? Iya. Ini ada menyentuh huruf ini masuk, itu megang tuh, menyentuh. Iyalah. Orang menanggung ini pun haram. Kalau Al-Quran itu bukan sentuh itu seperti undangan-undangan, tapi sekarang dah
banyak nggak dipakai orang lagi ya. Kedua undangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dengan undangan nggak haram, tapi kalau sentuhnya bacaannya itu dimasukkan surat Ar-Rum, ya kan? Haram lah itu. Lagi nggak usah buat undangan yang pakai kayak gitu. Kena undangan itu buang kemana? Disimpan lemari apa dibuang? Buang, bisa ke sampah. Keempat, membaca Quran. Haram juga. Melainkan barang diharuskan membaca dia karena mengambil berkah. Seperti mau makan, bacalah ya. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim itu, mengambil berkahnya. Selesai makan, alhamdulillah, itu tak dimasalahkan. Sekarang gurunya dulu ujian anak sekolah begitu. Lagi halan, nggak apa-apa, kata enak aja lah, nggak apa-apa. Mengganggu Quran, baca Quran apa pula? Haram hukumnya. Kelima, berhenti dalam masjid. Nggak boleh. Keenam, berulang-ulang di dalamnya. Di mana bedanya sih? Berhenti haram, berulang-ulang dalamnya. Berarti kalau tidak berhenti tidak haram. Ini masuk dari sini, jalan keluar dari sana. Nggak haram ini ya, berhenti yang haram. Kalau berulang, apa yang dimaksud dengan berulang? Udah kemarin, keluar lagi dari sini, kan berulang namanya. Ini pintu masuk ini, berulang, itu pun haram. Nggak ada, saya dapat orang bertanya gini, masalah yang perempuan haid ini. Dia bilang ada hadisnya, Rasul menyuruh Aisyah mengambil sajadah di masjid. Waktu itu Aisyah ini haid, jadi itu patokannya bilang tak haram masuk masjid gitu ya. Memang nggak haram, yang berhenti yang haram. Tapi Aisyah waktu itu disuruh ngambil. Ya kan nggak berhenti deh, ambil dah, keluar lagi dari situ. Kalau berulang dari sana, masuk, keluar lagi itu berulang juga haram. Nah, makanya kalau baca hadis ya sepotong-sepotong, lanjutkan terus. Saya pernah juga perempuan, ini kalian perempuan jangan diam aja ya, kalau nggak cocok bilang sekarang. Karena pernah saya dapat perempuan ini nggak bilang dia tentang bab haram memindahkan mayit. Haram memindahkan mayit. Kalau situ meninggal, situlah tempatnya. Bilang sama suaminya, bang salah Ustaz tuh. Kenapa? Ada dia boleh mindahkan. Telepon suami saya, ada syukur kalau diteleponnya. Ustaz, ada ya tadi bab itu memang haram. Tapi kata istri saya ada hadisnya mengatakan boleh mindahkan mayat. Oh iya, ntar saya datang ya, saya datang ke rumahnya. Nah, mau nengok hadisnya mana dia? Ini dia hadisnya. Dengan bangganya perempuan ini hadisnya. Bacalah, mana dia? Haram mindahkan, kecuali hampir Mekah dan Madinah. Ada kecuali kan? Kecuali gua dibaca saya bilang. Boleh, harus pindahkan mayat itu. Kalau hampir Mekah atau Madinah. Sudah? Nah, itu salah paham. Itu suaminya telepon. Kalau kita sini nggak boleh pindah-pindahkan. Sini mati, sini tanam. Haram hukumnya. Pindah-pindahkan ya. Alasan kita apa gitu? Supaya mudah dengan keluarga di situ semua. Jadi kalau ziarah mudah. Yang mati itu pula dikorbankan ya. Ingat kalau di teras masjid kan haram juga berhenti. Gimana? Di teras masjid. Di terasnya. Terus langsung halamannya Itu aja biasa. masjid. Kalau di teras ya enggak. Masjid juga bisa. Kalau namanya masjid, ya masjid, itu ke masjid. Itu mah kan nanti Sandra, kalau punya uang rezeki banyak, mau buat masjid, wakafkan tanah ke masjid. Hati-hati. Ini tanah ini saya wakafkan untuk masjid dan keperluan masjid. Kalau enggak nanti seberapa lebar tanah itu ke masjid semua. Kalau tanah itu wakaf masjid, ke masjid lah itu. Boleh kereta masuk, nggak boleh. Apalagi buat WC, nggak boleh ngotori masjid. Masjid dan keperluan masjid, baru boleh. Teras masjid, ya. Masuk masjid apa bukan? Kita nggak yang bangunnya. Kalau memang masuk, berarti haram. Ya. Jadi dulu waktu pembantaian umat Islam di Bosnia hari itu, tahu nggak? Mudah-mudahan masih kan diputar film itu. Masih ingat kan? Pembantaian umat Islam di Bosnia diputar tuh videonya di masjid. Saya datang ke satu masjid besar, masjid raya lah pula. Jadi tunggu dulu saya bilang. Jadi putar dulu. Kenapa masjid itu padat, laki-laki perempuan campur. Ini hukumnya haram, udah ini saya bilang. Pisahkan laki-laki perempuan. Oh iya, pisahlah. Buat tabir. Perempuan sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Udah.
Murid putar, tunggu, belum bisa, saya bilang. Perempuan yang haid suruh keluar dulu dari masjid. Pasang kalian TV lagi di luar sana, bukan masjid. Kalau di dalam haram hukumnya, nonton TV pula. Banyak kan orang nggak ngerti masalah ini. Udah, lama lah jadinya kan. Dia pula ditanya, habis lagi tentang kapan muter. Mau ngomel lah perempuan. Tak peduli, saya sampaikan aja. Baru kan ribut tadi itu kan. Jadi kalah pula beskop, ya. Tadinya laki-laki perlu bercampur situ. Padat. Bisa pakai tabir, udah pakai tabir pun saya keluar, yang haid keluar. Buat di luar. Udah capek kayak gitu ya. Nah, sekarang udah kacau balau udah ini. Nah. Sekarang di Mekah disatukan balik kan, lurus, rapat dan lurus kan. Nah, tadinya kan enggak kan. Jadi tadinya itu cakap-cakap dipakai. Ingkar kepada Nabi murtad. Itu hukumnya. Rasul bilang rapat dan lurus kan sab. Muncul entah ini dari siapa itu, jangan lurus boleh lah, tapi jangan rapat. Kasih tanda pula ya kan. Tanda apa tuh? Supaya jangan ada orang situ, supaya jarang kan. Kalau bilang tanda setan di situ. Kumpul sama setan-setan di situ. Apa tuh? Berzikir boleh. Yang nggak boleh baca Quran, menanggung Quran, ya. Kalau zikir, kalau baca la ilaha illallah niatnya zikir ya, itu Al-Quran juga, tapi niatnya zikir boleh. Nah, niatnya zikir, bukan niatnya baca Quran. Kalau dia baca Quran nggak boleh juga. Ketujuh, puasa fardu atau sunat. Tetapi wajib mengkodo dia. Kalau lagi puasa, nggak sah ya, haram lah ya kalau orang niat. Nanti kodo lah, kera lah itu. Ini pun perempuan banyak kali masalah kodoan puasa tinggal aja. Kalau kita suami nggak tampil, berat lah ini. Begitu hari raya 1 Syawal, bulan Syawal, kita puasa 6, ajak istri atau anak. Yuk, kau kodo puasa ya, berapa hari? Dia mengkodo kita puasa sunat. Karena perempuan ini mau dikawan nih. Kalau nggak kita kawani malas dia, adalah bangun tengah malam pula lagi sahur aja udahlah. Yuk sama yuk. Paham ya kawan Joko? Biar abang puasa sunat Syawal. Walaupun kau tokohi nggak apa-apa ya kan. Di luar makan kan. Nggak sampai ke rumah lap lagi mulut tuh. Pengen supaya dia mau puasa. Kalau dikodo berat nanti dia. Perempuan yang tidak dikodonya puasanya di bulan Ramadan yang lalu, ini kan nanti mau Ramadan lagi kan, sampai ke bulan Ramadan lagi dia belum dikodonya juga, tambah pidyah dia rendahnya. Sampai tahun depan lagi, double pidyahnya. Maka banyak pidyah itu jadinya ya, bayar pidyah itu. Puasanya nggak ditambah, tapi pidyahnya tambah. Kedelapan, disentuh oleh suaminya pada antara pusat dan lututnya. Ya, masa kau bayangkan ya, antara pusat dan lutut. Ya, haram hukumnya. Jikalau tiada dengan ingin sekalipun, haram hukumnya. Maka perempuan yang haid ini seharusnya dia supaya jadi setuh suaminya, nggak usah bersolek-solek, biasa aja. Perempuan lain banyak cari pasal ini. Lagi halangan nggak usah berhias sekali lah, biasa-biasa aja ya. Mandi boleh, tapi jangan berhias. Berhiasi dia, kan cari pasal lah misalnya. Yang paling tadi walaupun berlapis Pak. Walaupun berlapis. Memang berlapis aja, kalau nggak berlapis ya kurang ajar namanya ya kan. Berlapis nggak apa-apa. Jangan bilang nggak apa-apa, jangan sentuh antar pusat dan lutut. Emang nggak boleh orang berlapis Pak? Nggak boleh. Kalau nggak sengaja? Sama-sama tidur mimpi ya kan. Dalam masa kau tanya gitu. Disentuh oleh suaminya pada antara pusat dan lututnya. Jikalau dengan tiada ingin sekalipun, walaupun ada ingin hukum haram. Kesembilan yang diharamkan, mandi berniat mengangkatkan hadas. Itu tadi itu. Dia belum bersih mandi, ingat hadas, haram hukumnya. Itu tidak sah ya.
Padahal dia di dalam hadas. Ke-10 yang diharamkan talak oleh suaminya pada ketika itu. Jadi suami yang menceraikan istrinya dijatuhkan talak lagi dia dalam haid, haram hukumnya dia. Kalau hamil malah enggak, terbalik nampaknya dia. Kalau perempuan itu lagi hamil, udah 8 bulan, 9 bulan, ya, diceraikan suaminya, enggak haram. Tapi kalau lagi haid haram. Kamu lagi tidak sah. Sahnya sah cerainya, tapi haram kerjanya. Kalau mentalak istri lagi dalam keadaan haid. Haram suami mentalak istri lagi dalam keadaan haid. Tidak haram kalau lagi dalam hamil. Udah 2 kali ya. Ya dia kasih tempo 2 kali ya. Ketiga kali ya. Haram suami mentalakkan istrinya lagi dalam keadaan haid. Halal ketika lagi hamil. Nah, kalau mentalak istri, kenapa haram gitu aja pertanyaannya? Kenapa haram? Karena melambat iddah. Karena iddah itu bukan 3 bulan, 3 kali suci. Kalau kena baksa si perempuan 3 bulan sekali haidnya, berapa bulan iddahnya? 9 bulan kan. Sekarang ini banyak kali kalau diperhatikan ini banyak kali orang nikah nggak sah ini. Udah 4 tahun ya ditinggalkan suaminya tanpa beri nafkah lahir dan batin ya kan. Nah, pergi dengan pengadilan agama, jatuhlah talaknya oleh pengadilan agama. Di situ baru hitung iddahnya. Nikah dia sama orang nggak sah nikahnya. Nah banyak ini. Maksudnya waktu di sidang Jatuh talak. waktu masa iddahnya telah. Bukan gitu Heri. Dia udah 4 tahun ditinggal atau 5 tahun sekalipun ngadu dia ke pengadilan agama, diterimalah pengaduannya, jatuhlah talak 1 yang menjatuhkan talak pengadilan agama. Udah karena diterima pengaduannya. Nah, sejak jatuh talak itu di situ baru dihitung iddahnya berapa lama. Karena hukumnya masih hukum istri. Nikah sama orang lain. Kalau perempuan masih 3 bulan sekali haidnya, berarti berapa lama iddahnya? 9 bulan. Makanya kalau mau kawin sama janda tanya dulu, janda apa dia nih? Ditinggal mati atau memang sedih hidup? Nah, baru itu iddahnya. Nikah tidak sah. Kenapa bisa terjadi ini? Karena janda ini cantik, ya. Nah, cantik, berapa biaya dia biar abang bayar, nggak apa-apa. Yang penting kita nikah, dibayar ya. Nikahlah dia habis itu. Kalau masih dalam iddah lah berarti sah nikahnya, tidak sah. Banyak ini. Izin Ustaz. Apa beda ditinggal mati dengan Tinggal mati 3 bulan 10 hari udah selesai lah iddahnya. Nah, nggak nunggu iddah, nggak nunggu 3 kali haid. Karena kalau orang mati nggak ada haidnya lagi, itu betul. Ada perempuan lagi meninggal haidnya jalan terus. Udah mati kan ada lagi. Nah, kalau yang iddah tadi ada masa haidnya. Kalau sebulan sekali dia haidnya 3 bulan lah. Nah, lepas masa iddahnya ya. Udah itu aja. Kalau perempuan, kenapa perempuan lagi hamil halal ditalak? Kenapa begitu lahir anak? Habis idah. Ditalak seorang suami istrinya lagi hamil 9 bulan. Pas nunggu hari lah mau beranak. Lahir anak, habis idah. Itulah bedanya. Kalau di perempuan haid memperlambat idah, kalau hamil tidak. Lahir anak, habislah idah. Anak itulah nanti untukannya. Nah, mau tahu lah kita ini kan? Kasal jadi aja kan? Kok berpikir kali Ustaz nih sebelah nih? Itu coba tanya Ustaz. Kalau perempuan ini tinggal suami 10 tahun, tapi dia nggak gugat suaminya. Dia punya? Tak digugat suami. Nah, ada. Belum jatuh talak itu. Belum lah. Tapi tak kasih nafkah ini. Iya, nggak mau tahu. Itu ada pengaduannya ke pengadilan. Bosnya dia sudah tak beri nafkah selama 10 tahun. Nah, diterima. Suami bilang gini, kita udah nggak jodoh lagi deh. Nah, bilang gitu. Itu masuk cerai. Belum. Belum. Rawan lah kita kaji itu pasalnya ya.
ada lapas sarih namanya. Lapas sarih talak sama cerai. Nggak pakai niat pun jatuh. Kuceraikan kau, ku talak kau, habis jatuh dah itu. Ada lapas kinayah. Lapas kinayah ini suami lah yang tahu. Udah pergilah kau, ribut kali udah saya keluar kau dari rumah nih. Nggak jatuh talak. Niat di hati ya. Kalau niat dia cerai jatuh. Suami lah yang tahu, gitu kan? Ada lapas taklid namanya. Ingat kau ya. Abang dengar kau selalu kali ke mall. Kapan kau nggak boleh ke mall lagi? Kalau pergi kau ke mall, jatuh talak kata suami. Pergi juga ada, jatuh dah itu. Siapa yang tahu ini? Istri lah, suami mana tahu. Kalau gitu entah apa kita ngaji supaya tahu. Rupanya pergi juga kau ya? Iya bang, pergi juga. Aku lupa, aku katakan. Dah, aku rujuk kau balik ya. Bukan apa ya kan? Atau kembali aku kepada nikahku. Dah salah istrinya. Masih dalam idah. Kalau sudah lewat, apa kena? Dia wirid saat Nah. kata suami tak boleh wirid, kalau wirid kau jatuh talak. Jatuh lah. Jadi lapas kait namanya, bukan kinayah. Taklid. Kalau dia mengucapkan malam ini aja gitu kan, malam ini aja gitu. Kalau kau pergi wirid malam ini jatuh, itulah talakmu katanya. Itu kalau dia nggak pergi mana, minggu depannya dia pergi, itu gimana Pak? Minggu depan enggak lah, minggu ini. Tak datang ke minggu ini begini. Itu namanya suami itu ada maksud itu kalau gitu. Malamnya kau jangan pergi ya, berarti ada maksud dia ya kan. Malam Jumat pula Pak ya. Nah, Malam Jumat pula. nah malam Jumat pula dia dengar kau ya. Kok berani kau kasih komentar ya? Kalau nggak ada di belakang. Enak. Pengalaman Ustaz. Iyalah. Berarti suaminya ada niat. Kau jangan pergi wirid, kalau harus talak. Untuk Jumat ini ya, Jumat lainnya lagi cerita deh. Berarti suaminya ada niat. Ngerti lah perempuan ibunya ya kan. Udah, kalau abang berhajat nari aja bang. Aku mau wirid juga nanti malam. Jadi pertanyaannya dia piginya ya wirid minggu depan, jadi jatuh talak atau enggak? Ya kalau dari karir enggak lah. Itu yang ditanya. Jadi itu perempuan itu yang tahu. Kalau kau pergi ke mall lagi jatuh talak, kata si laki suami, pergi dia ke mall, entah lupa atau apa pergi jatuh dah talak itu. Kalau dia berilmu dia bilang ya bang, pergi aku tadi ke mall bang. Alah kau inilah. Disahkan suaminya lah, kembali kepada nikahku atau kerujuk kau balik, salah balik istrinya. Tapi talak dah kira satu ya. Di masa itu kalau perlu dicabut ya perkataan mall dari si suami. Dia kembali menikah itu kan. Apa dia perlu dicabut lagi yang terjadi mall? Ya iyalah, kalau kan gimana? Cabut dia juga. Cabut lah. Yang kasihan nggak ngaji, kawin baru berjalan setahun. Keluarga si suami nggak suka sama perempuan ini. Keluarganya orang-orang kaya, nggak mau kami bantu kau kalau kau mesti perempuan istri kau itu. Nah kalau kau nggak sama dia, boleh kami bantu. Mau usaha apa kau? Kata keluarga suaminya. Karena dia butuh usaha, dia bilang, udah aku talak istri aku talak 3 gitu. Udah jatuh itu. Karena main-main udah jatuh. Bilang talak 3, baru nangis ke rumah. Nggak bisa sih. Supaya dibalik lagi nggak bisa, udah jatuh talak 3. Baru boleh kau nikah lagi sama dia kalau perempuan ini nikah sama orang lain dulu. Habis masa idah baru nikah balik, baru sah. Kalau nggak bisa. Cina buta lah Pak. Nah, kenapa dibilang Cina buta? Jadi gitu aja gue sih. Cina, kenapa dibilang Cina buta? Ya supaya tahu jawabannya. Dari gue ditanya orang macam mana? Ini ngaji supaya duduk kaji tuh. Kawin Cina buta. Kenapa bilang Cina buta? Udah kawin sama Cina, Cina itu buta. Karena kalau dia melek, ya kau diceraikan ya. Kalau enggak, nah buta dia, nggak tahu dia kan. Jadi saat itu dia wajib dipakai ya? Wajib lah. Nah iya, suami yang kedua kan wajib pakai, bukan nikah aja, wajib pakai. Kalau belum dipakai belum lagi. Sah aja. Karena perkawinan itu kan perkawinan yang berencana kan? Iya, Sah itu. sah. Oh nikah, tapi
sampai masanya wajar selama ini pakai kekeringan ya gitu, nyuang. Iya. Ini bisa boleh. Nggak laku. Kalau saya seperti itu. Nggak laku tuh. Enggak ya? Yang laku tuh huluk namanya. Kalau bayar beli talak itu baru laku. Itu mana boleh. Kalau nikah rencana untuk cerai mana boleh. Nanti udah kau pakai ceraikan, nggak bisa lah. Kasih uang. Nah. Nggak bisa gitu janji gitu. Nah, udah. Ada perempuan tadi khusus Pak, dia nerima itu Pak. Kayak lagi di dia aja kan. Nggak mau pakai modal deh kan. Kayak aja yang lain aku mau deh. Mau dia. Padahal syaratnya mesti dipakai. Kalau Saya tadi mau ingin dulu. ngerti ya, mesti dipakai. Kalau nggak dipakai nggak sah. Tapi kan tak wajib cerai sana. Tak wajib cerai. Enggak lah, makanya mau ke Cina buta tadi. Nikah sama Cina, Datuk buta dia, jadi nggak tahu dia. Kalau dia melek, walaupun Cina, ya ceraikan lah. Enggak, ngapain pula aku ceraikan gitu ya. Untung kali kalau ini gitu ya kan, nggak banyak modal ya kan. Itu asal mulai kenapa Cina buta. Udah Cina buta nggak tahu deh kan, cantik atau tidak nggak tahu dia. Kalau dia melek mana mau cerita ceraikannya. Sudah. Ini Ustaz, kalau misalnya yang lab starting ini yang dilarangnya yang wajib pun gitu. Kalau sholat jatuh talak katanya. Itu cuma sah juga. Apa yang talak Ustaz? Udah jatuh duluan nggak usah gitu lagi. Mana Ustaz? Sholat itu wajib enggak? Wajib kan? Nanti kalau kau sholat jatuh talak, udah jatuh lah talaknya itu. Walaupun itu Belum dikerjakan. jatuh juga talaknya. Nah. Ustaz. Walaupun itu Nah sholat itu wajib, hukum agama, hukum syara. Ini mau ngaji ya, perlu ngaji lah. Supaya jangan sembarang kita ngomong. Itu belum tajam nih, kalau yang lebih halus lagi. Akan berani orang menjatuhkan talak istrinya. Ya, ini saya sampaikan aja lah, karena waktu pun nggak tahu kita ini entah kapan ya. Entah masih jumpa lagi malam Selasa depan, nggak tahu malam Rabu depan, nggak tahu. Itu sebenarnya yang jodohkan kau dengan istri kau siapa? Maka sampai ada Rasul mengatakan barang siapa menjatuhkan talak bagi siapa, goyang tiang aras itu. Goyang, sampai tiang aras goyang, macam mana itu? Saking bencinya Allah Ta'ala ya. Cerai itu halal, tapi dia benci Allah Ta'ala. Orang dia yang jodohkan. Dukun apa Allah Ta'ala? Jangan, sayangi istri. Jadikan istri itu ratu rumah tangga. Jangan jadikan pembantu. Sudah? Yang jatuh sekali 3 tuh habis kan? Habis? 3? Jadi gini Mas, kasusnya gini Mas. Orang ini balik. Tapi kalau kita tengok dari orang ini, kalau kita bilang orang ini nggak mau pisah nih. Gimana Mas caranya? Mereka nggak duduk pengadilan. Kata mereka kalau jatuh satu, ya kan? Orang ini kalau kita kasih tahu ini, habisnya orang nggak mau. Mana Pak? Nggak macam-macam mana, nggak boleh ya udah lakukan urusan apa. Ya maksudnya kita harus perlu kasih tahu gitu. Kasih tahu lah, ini kitabnya. Di kitab fikih manapun gitu ya, nggak bisa main-main itu ya. Kata-kata nggak, kalau lapas sari tadi, pertama lapas sari talak sama cerai, main-main pun jatuh. Nah, main-main pun jatuh, karena hari panas kan udahlah. Abang turun luar, kau turun luar sini, udahlah cerai kita malam ini dulu, jatuh dah. Tidur luar. Maksudnya kalau kita kasih tahu kita dosa kan? Berdosa lah. Ini ada saudara ini. Iyalah, mesti kasih tahu lah. Udah telat 3. Menurut saya kalau dikasih tahu orang ini nggak mau pisah. Enggak, bukan gitu, bilang aja dulu istri kau ini mesti nikah dulu sama orang lain. Tahu Pak ya? Hah? Yang ini kita kasih tahu. Udah kasih tahu, jadi kau nggak tuntut lagi di akhirat. Istri kau ini mesti nikah dulu sama orang lain, dipakai. Nah, syirikannya baru nunggu masa idah, baru kau boleh nikah balik sama dia. Jadi saya pernah gitu Pak. Saudara kami juga, saya selina gitu lah. Udah jatuh pulang dah 3 nih Pak. Bisa. Pingsan bini ya. Kasihan ya Pak. Dirujukan lagi kan. Nggak bisa. Nah, pingsan gara-gara pingsan nanti ada bilang. Mau pingsan mau. Itu jangan pakai hukum perasaan. Hukum Allah Ta'ala, hukum syara ya. Udah 3 tahun. Jadi ada orang mabar tuh kayak gitu. Kata mbaknya nggak usah, tolsin lah kau dulu kata. Apa kak? Ini orang nih menakan anaknya. Udah talak 3 ini. Tapi orang satu rumah juga. Kan itu masalahnya kan. Ya. Cuman nanya gue nih. Ya emang tahu bang. Tahu saya kata si suaminya. Jadi udah saya cari kan calonnya supaya nikah sama istri saya. Tapi dia nggak mau. Iya.
Kenapa lah kau nggak mau? Carinya orang tua, pelawon ngeri dong ya kata. Kata istrinya. Ya udah kau nyari, udah ada, udah kata. Nah, apalagi suaminya pernah nggak ngasih. Nah, kenapa? Ya kau diceraikan ya, kalau enggak, udah tahankan ngeles itu, nah, nggak boleh kata ini. Makanya muncul Cina buta tadi. Macam mana sebenarnya kan mungkin? Akhirnya kau percaya sama aku enggak? Nah, udah nikah, biar aku nikah istri kau tuh bilang. Iya, maksudnya alasannya apa, Sa? Aku nggak ada bilang gitu. Berarti gitu. Saya ulang lagi lapas saya. Ada lapas sarih, main-main pun jatuh. Telah talak sama cerai. Ada lapas kinaya. Lapas kinaya udah mau agak aku udah pikir aku sama orang tua kau sana. Ini lapas kinaya namanya itu. Lapas kinaya itu mesti ada niat di hati suami. Kalau ada dia jatuh, balik lagi. Izin Ustaz, itu menjatuhkan itu harus memang harus ada saksi apa? Nggak ada saksi, nggak ada saksi. Udah nanti tertinggal ya. Lapas kinaya yang kedua ya, lapas kinaya. Udah pikir kau pulang ke rumah orang tua kau lagi. Ada niat si suami nih jatuh dah talak satu. Kumpul balik. Biasa rumah tangga ya. Bertengkar, itu lagi diucapkan. 2. Bila kau sana, dah muak kali aku nak kau. 2. Sekali lagi, 3 udah. Boleh rujuk? Enggak boleh lagi. Nah udah. Nah berarti ketat ini pernikahan ini. Mesti tahu, kalau nggak jangan masuk-masuk aja. Nanti kacau. Tahulah perempuan ini, kalau perempuan bangsa nggak ngaji sih, tak ceraikan aja aku ya. Pulangkan saja aku ke rumah orang tua aku ya. Geram juga lah suami lama-lama. Udah pulanglah kau sana. Niat dia cerai jatuh. Udah. Nah coba dah. Terus lanjut maju atau mundur kau mau nikah ini? Maju. Nah, ya. Kalau maju pahami betul-betul ini. Hati-hati. Sebelum nikah kau janji, jangan kau ucap-ucapkan minta cerai. Kau menikah untuk selamanya ya. Hanya mautlah memisahkan kita. Cocok? Nah, jangan kau sebut itu. Karena abang orangnya emosian. Kalau kau minta cerai, kau ceraikan kau langsung nanti. Makanya jangan ucap itu. Yang lain aja minta. Perempuan ini nggak panik sebenarnya, tapi ilmu udah sampai. Kalau begitu bertengkar geram sama suami, bang ngajak gue jalan-jalan lah bang. Gitu kenapa? Kau minta cerai salah. Itu salahnya. Suami dipancing-pancingnya panas lah. Nah sudah, nah itulah lapas sarih. Talak sama macam lapas kinayah macam tadi lah ya, lapas kinayah. Taklid dikaitkan dengan janjian. Kalau ke mall kau jatuh talak 1. Pergi dia ke mall, siapa yang tahu nih? Perempuan ini lah, suami nggak tahu kan. Nah, dia kalau udah berilmu, udah ngaji dia baru bilang, bang aku tadi ke mall lah bang. Lupa aku. Nah itulah kau. Nah, kerujuklah kau balik atau kembali aku kepada nikahku. Sah lagi istrinya. Tapi talak udah kira 1 ya. Talak itu hak suami. Tapi perempuan kalau yang punya ilmu bisa juga, banyak duit dia, ya. Jadi hati-hati juga kalau perempuan banyak duit, dibayarnya orang, dibayar talak suaminya. Jadi kan aku bayar. Berapa juta bang mau? Nggak tahan aku sama bang kayak gini kan. Cerita kerja tapi nggak kerja ya kan. Nggak bisa apa-apa, bisa diandalkan lah. Udah, bayar talak. Berapa bang mau? 5 juta, 10 juta ada. 50 juta kata suaminya, bayarnya, jatuh talak ya, bayar. Kuluk namanya itu, beli talak. Itu nggak pakai masa idah. Nggak pakai masa idah? Enggak. Nah, udah bayar. Beli talak tuh langsung 3, berarti beli talak 3 langsung tuh. Nah, suami belinya. Tapi ada masa idah kan? Nggak pakai idah lagi. Beli talak, dibelinya talak itu. Nah, ini perempuan mesti ngerti lah, kalau yang pernah mengaji ya. Habis pengkar, 5 juta. Ya, jadi talak 1 tuh pertama udah pernah jatuh talak ke 1 nih. Seumur hidup tuh talak 1 masih itu terus. Terus jalan terus. Sekali lagi terjadi cerai lagi 2. Dia nggak 100 masa berjalan waktu. Oh, nggak ada, nggak ada. Pemutihan ya. Udah ngerti Eri. Macam mana lanjut apa berhenti? Lanjut, hebat ini. Abah nih udah mau kawin nih dia buhal dia bilang buhal. Dia nggak ada urusan itu lagi dia udah.
Nggak, itu nggak dipikirkannya lagi mau Dia pun lantak. diperiksa saat janda tuh. Dia janda bodong apa janda apa dia kata dia. Tidak bersurat pula janda. STNK. Kita mau dicegah dengan sertifikat lah. Jadi BPKB-nya nggak ada gitu. Nggak ada rupanya. Janda bodong. Nggak bisa BBN lah. Kamu bisa lihat itu lah. Nih, pikir ya. Makanya itu aja tanya terus Sat. Tak jelas lah janda. Oh, gitu. Soalnya gawat. Itu tanya. Kita pesan nih. Itu yang ditanya emang. Kenapa harus ada 1, 2, dan 3? Itulah bagus hukum syara ini supaya kita balik. Kena emosi selalu. Emosi jatuhlah tara. Makanya langsung bilang 3, kalau 3 terus 1. Misalkan kau talak 1. Karena nanti gini, yang iya kita jangan ya. Kalau ini di antara kalian ada rencana mau cerai nggak usah. Kalau kau rasa gak tahan sama apa nggak pikir lah kau. Hiburan loh, rasakan dulu. Macam mana rasanya kalau gak suami? Ya juga masih jatuhkan talak. Jadi begini, Sat. Jadi kalau sekiranya kita dalam keadaan emosi yang panas, kita dulu kena masalah dia talak atau enggak, udah kita bersihkan dulu dia ke rumah orang tuanya menenangkan diri. Boleh. Yang bagus kita yang pergi. Karena waktu cerai pun bukan suami istri pergi, kita yang pergi. Jatuhkan talak sama istri, ya. Jelaskan, apalagi nggak jatuhkan. Kita yang pergi, suami bukan istri. Biar itu selama dia masa idah dia. Kita lah nyawa rumah. Jadi Sat, kalau kita yang keluar berarti biar dia yang rindu, bukan dia yang rindu, Sat. Iyalah. Itu nggak ada talak 1, talak 2, talak 3. Karena nggak emosi aja, ya. Sampai ada perempuan mau ngapain bawa botol air putih apa terloster supaya saya benar-benar lupa sama suami saya. Aduh ngada-ngada ya kau. Kamu udah cerai. Nanti kau ini emosi kau aja. Enggak, saya betul-betul nggak mau lagi itu. Baru seminggu. Cerita aja. Gila talak. Udah Heri. Ini kesempatan kau kalau bisa, kalau nggak usah. Kalau kami udah payah mau nambah 1 pun payah kami nih. Kalau kau bisa nih, abang mau nikah sama kau, tapi abang mesti 3 istri abang. Yang dikirimkan si Hasan tuh videonya tuh. Udah kau tengok. Hah? Kenapa gak dihapus? Nah, Kenapa gak dihapus video? tak apa-apa buat ngirim WA kok kayak gitu. Nyuruh orang istri 3. Emosi dia nggak bisa. San. Biasa semua bisa Sat. Ya mana tahu udah ada rencana bagus sekarang sebelum nikah. Kalau tidak nikah mau nambah lagi udah payah. Ini semua yang hari mau nambah lagi semuanya di sini, termasuk saya juga payah. Baru rencana udah perangnya ya. Jadi ada murid saya itu di Gang Telo itu kita, kok nggak apa-apa kok, abang bukan kawin lah. Akhirnya ikhlas kok kawin lah bang. Tapi kumutilasi abang katanya. Gitulah ngerinya itu. Udah. Jadi masalah ini yang kita kaji, tapi berkaitan dengan banyak luasan lainnya. Kalau terus ya, talak urus tadi Pak, talak Ustaz nggak ada talak 1, talak 2, talak 3. Yang urus tadi yang dibeli ya talak. Nggak ada lagi. Habis. Nggak bisa rujuk apa ya? Nggak bisa lagi, orang udah beli. Telah huluk namanya itu. Diborongnya semua 3. Kalau misalnya di sana nggak saya simak tadi. Apa tadi yang apa namanya suami meninggal? Udah. Yang tinggal suami mati, tinggal suami. Nah, udah terus. Terus masa idah dihitung kapan ya atau 4 nggak ada bulan. poinnya? 4 bulan ya 4 bulan setelah mati. 4 bulan saya. belum masa idahnya. Bukan kalau dia nikah juga sama laki-laki nggak sah. Mesti dalam idah namanya. Dalam idah itu masih hukum istri. Tapi dulu di perangkat itu ada yang siapa? Ayah Sipol itu dia kan ulama apa itu kan? Ulama imam langsung menikah dia berapa seminggu nikah. Mas Buki. Laki-lakinya apa perempuan? Oh laki-laki ya. Laki-laki silakan aja. Orang ada istri pun boleh nikah kok. Perempuan Ustaz, perempuan. Perempuan yang nggak boleh. Makanya kita kalau mau nambah tanya dulu, kau sama suami kau macam mana?
Udah cerai, udah. Ingat masih dah ya Pak. Nah, tanya BPKB-nya, kata siswa. Seketika dah ya Pak. Lagi. Kalau laki-laki ya silakan aja. Apa yang Riko bayangkan? Belum ditanya Ibu nikah udah sering. Belum nikah udah cerai gitu? Gak ada rencana gitu Pak. Belum nikah udah bahas masalah cerai. Gak ada rencana gitu. baru sadar. Ini bukan dibahas sebenarnya, supaya Ada hati-hati suratnya cakap. enggak nih gitu dia. Hati-hati cakap. Dia surat juga sama juga nih. Enggak surat ini. Saudara tuh. Ini kan surat juga. Baru satu. Iya, nggak bersurat juga. Pajak udah mati ya kan? Pacar mati. Aduh, ajab kali lagi. WhatsApp menurut nih. Surat. Periksa dulu. Ya, si Jawa ada STNK. Kalau dia dulu kan STNK, nanti PKB kan. Tapi izin Ustaz. Tapi kalau dijatuhkan talak sama pihak laki-laki itu dalam agama udah sah itu. Sah. Tapi belum di pengadilan agama. Nggak ada urusan dengan agama. Itu kan surat apa aja itu untuk urusan negara. Seperti nikah siri, sah. Maka itu anak kau nanti kau udah besar, udah nikahkan aja. Perkara surat nanti belakangan. Nikah lagi nggak apa-apa. Ya, abang nggak bisa. Jadi Ustaz, jadi yang beli talak itu udah ditembusnya lah. Masih itu langsung nikah, berarti sah pernikahannya sebelum berikut. Perempuan tuh enggak. Oh yang beli. Yang beli talak. Nah, bisa. Nggak pakai idah. Udah berantem, sejauh kemudian nikah dia Udah. sama laki-laki. Boleh. Nggak ada idahnya lagi dia udah. Dari borong nih. Jadi borong. Sudah. Iya. Bos ya. Sampai mana tadi? Sepuluh talak oleh suaminya, haram tuh ya pada ketika itu. Dan apabila sudah putus lahir atau nifas, maka tiada halalah padanya dahulu daripada mandi, melainkan 3 perkara. Ya, kalau sudah putus haidnya atau nifasnya, tiada halal padanya yang 10 tadi dahulu daripada mandi dulu, melainkan 3 perkara. Ada kecuali ya, 3 perkara ini boleh. Nah, pertama puasa, belum mandi dia puasa lah. Kedua ditalak oleh suaminya, boleh. Ketiga mandi. Nah. Sudah? Nah, masuk lagi lebih ketat lagi ya. Ini mandi apa maksudnya? Mandi wajib lah. Mandi wajib lah. Baru sah dia. Ya. Kalau tidak sah. Maka tiada halal padanya dahulu daripada mandi atau mandi wajib, melainkan 3 perkara. Mandi. Nah, pertama puasa, kedua talak oleh suaminya, ketiga mandi. Mandi bolehlah dia. Udah mandi kok mandi lagi. Enggak bingung, karena kalau kita bingung kan jadi bingung. Mandi wajib. Dia bilang gini Pak, tiada halal padanya dahulu daripada mandi. Berarti kan sebelum mandi. Nah, Yang 10 ini nggak boleh. Nah, kecuali 3. Kan gitu. Jadi kok ada mandi lagi? Apa mandi menghilangkan hadas ya kan? Menghilangkan hadas kan? Yang nggak boleh kan menghilangkan hadas, mandi menghilangkan hadas kan? iya. Berarti itu maksudnya kan? Nah, 10 itu kan mandi menghilangkan hadas. Iya. Bukan mandi wajib kan? Berarti yang dari 10 Ya mandi wajib itu mandi mengenakan hadas lah namanya itu. ya, makanya Hadas besar. beda ada mandi bukan mandi wajib nih mandi menghilangkan hadas seperti ini. Mudah ya. Pasal pada menyatakan istihadah. Jadi mau tahu juga lah kita bahasa Arabnya. Baguslah kalian belajar nahwu sorob tuh ya. Nanti lahir anak perempuan siapa namanya istihadah. Darah penyakit itu ya. Bermula tiada haram pada orang istihadah. Nah, barang yang haram pada orang yang haid. Jadi orang istihadah berdarah dia. Nah, dia tidak diharamkan bagi orang haid yang 10 tadi itu. Adapun istihadah itu hadnya yang senantiasa ya, hadas. Adapun istihadah itu hadas yang senantiasa. Bandingnya seperti kemih atau wadi atau mazi yang senantiasa keluar.
maka tiada menegakkan ia akan sembahyang. Adapun dan puasa dan wati boleh, karena bukan haid ya. Kalau haid nggak boleh sentuh pusat melutut, tapi kalau istiadah boleh, wati pun boleh. Dan barang sebagainya, nggak haram ya. Kok diam ya? Jadi orang istiadah tidak menegakkan ia akan sembahyang, wajib sembahyang waktu istiadah. Karena bukan haid kan. Cuma sholatnya, itu lain lagi pertanyaannya. Sholatnya mesti masuk waktu. Nah, bersihkannya semua. Nah, orang istiadah ini pakainya cawatnya. Kalau perlu disumpal, kecuali bulan puasa nggak boleh disumpal ya. Nah, batal puasa pula nanti. Nah, sembahyang lah dia. Dalam sembahyang itu keluar juga darahnya, sah itu ya. Kalau ditundanya batal. Jadi perempuan istiadah ini yang haidnya darahnya keluar terus, udah masuk waktu, bersihkanlah semuanya, sumpalnya, pakai celana lah dia, sholat lah, jangan nunda-nunda. Makan aku dulu, ulang balik terpaksa, mesti segera itu ya. Sumpah. Jadi biasanya darah istiadah ini apa penyebabnya? Penyebab utama? Tadi udah saya bilang, cuman perempuan ini rentan kali masalah darah. Itu darah istiadah, darah penyakit, darah tergantung suaminya ini. Maka kesehatan istri itu suaminya. Nah. Kalau bahasa Melayunya rakus, nggak mikir kan. Sedang keretanya pun dipakai itu pun mesti diservis ya, ya. Kalau nggak diservis, kalau nggak ganti oli, apalagi istri dirawat. Yang rawat istri itu kita kok. Kebanyakan orang kita ini asal habis melahirkan, baru minum jamu rempah ratus, jamu apa? Kalau orang melahirkan, jamu apa namanya? Bukan, Fatimah itu melahirkan. Kalau HNI enggak, minyak zaitun. Ini beda-beda ini. Laki-laki itu yang merawat istrinya. Kebanyakan kita nunggu lahir baru minum jamu rempah ratus lah segala macam. Atau jangan nggak melahirkan minum jamu. Kalau kalian bikin kalian ngerasakan, orang kita yang ngerawatnya. Macam kereta tuh kok enak, orang sebulan kali diganti olinya. Enak aja tuh, nggak ada suara-suara bising tuh ya kan. Kalau nggak diganti jangan ngerepet ya, ada aja bunyi-bunyi ya kan. Ngerepet, rusak. Nggak diganti juga oli sampai kering, jim. Tulangnya minta cari itu ya kan. Dirawat. Jadi kalau bisa istri kita ini nggak beranak pun minum rempah ratus, enak san, aromanya enak, aroma badannya enak, macam anak bayi kan enak nyiuminya kan, walaupun bangun tidur. Kau bayangkan istri yang minum jamu rempah ratus lengkap semua itu nyukamen. Boleh tahu juga majakani semuanya ada situ dah tuh. Cari rapat, emang rempah ratus namanya. Mikir banyak lah biayanya. Dia nggak biaya, yang mikir kaunya ini. Saya. Dia nggak mikir. Dia beli ratus. Sebuah batu sembunyi tangan. Banyak. Jadi kata gue nanti aja. Kalkulasi ulang lagi lah, tak bisa bayar. 400. Jadi ini bukan seluruh. Kalau kita orang kita yang pakai kan, misalnya kereta Taliban ini, kalau kita rawat, selalu servis, ganti oli, enak makanya apa enggak? Enak kan? Istri lebih dari itu, kasih 400, ya Joko. Napa si Joko yang mengamalkan, bagus lah, amalkan lah. Nah ini mau. Saya istri saya itu. Orang ini lain kenapa? Baru aja kan Pak? Itu kajaran siapa ya? Betul, kenapa banyak biaya? Baru aja lah. Ini makanya kadang-kadang ada orang yang ibu ini kok muda aja ya, padahal umur hampir 70, orang dirawat. Siapa yang rawat? Suaminya. Kamu sembarangan. Ada peraturan yang kita pakai. Sunat mendatangi istri itu kapan? Malam Jumat sama malam Senin. Jadi seminggu 2 kali kan? Boleh tiap hari? Boleh. Siapa yang ngerawatnya lah ya kan?
Kalau namanya Gojek ya tiap hari deh kan San. Tapi tak dirawat, oli tak diganti, gym lah berhenti. Itu nggak perempuan kalau yang ngerti, kapan dia masa dia minta duit sama suaminya? Ada rahasianya apa? Hari Minggu sama hari Kamis. Kalau perempuan yang ngerti dapat aja itu. Karena tahu deh suaminya bakal mendatangi dia malam Senin sama malam Jumat. Hari Kamis itu udah minta, bang jangan beli ini, mau aja itu suaminya. Tapi awas kalau nanti malam ya kan itu. Nah, banyak perempuan nggak ngerti. Itu deh kalau mau minta. Jadi ada waktu semua ada. Kalau kita ikuti peraturan hukum syara ini, maka hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Bukan cerita dongeng ini. Enak. Kalau laki-laki ini dipakai peraturan agama nih seminggu 2 kali, malam Senin sama malam Jumat, sehat ini laki-laki ini. Pakai tiap hari boleh? Boleh hukumnya ya kan. Hukumnya boleh aja, orang halal ya, udah nikah, udah segala macam. Tapi nanti siap-siap lah. Umur 50 jalan pun udah payah ya kan. Pasti diangkat pakai tangan kaki itu boleh. Enak lagi tuh. Kan ada orang gitu kan, tapi kita perlu sehat aja nih. Makin. Apalagi minum HNI ya. Madu. Sudah Heri. Kau jangan jual produk teh kalau kau sini nggak minum-minum. Nggak ada untungnya Pak. Namanya? Habis loh untungnya Pak. Oh iyalah, Kapan betul. kawinnya? Iyalah. Susu kambing berapa sekarang? 60. Waduh. Bagus kambingnya aja emang. Jadi kalau perempuan istiadah boleh, wati boleh, dan barang sebagainya. Dan wajib atas perempuan istiadah itu membasuh paratnya serta darah yang di dalamnya, maka disumpalnya pada paratnya dengan kapas atau barang sebagainya lah ya. Maka bercawatlah ia. Melainkan jika sakit sempat terkurung darah, maka haruslah ia meninggalkan sumpal itu. Nggak usah disumpal ya, kalau terkurung darah sakit nggak usah. Atau ada ia puasa, tatkala itu wajiblah bahwa jangan ia menyumpal. Kenapa? Batal puasa nanti ya, hanya bercawat jua. Maka ia mengambil wudu atau tayamum pada tiap-tiap fardu di dalam waktu itu juga. Dan demikian lagi wajib ia segera mengerjakan sembahyang. Tetapi tiada mengapa lambat kena muslihat sembahyang, seperti menutup aurat atau menanti kena berjemaah atau barang sebagainya lah untuk keperluan sholat itu boleh ya. Dan demikian lagi wajiblah padanya mengambil wudu dan membahari cawat pada tiap-tiap sembahyang. Kalau orang istiadah ini sekali pakai aja ya, nanti bikin gitu lagi. Nah, istiadah apa ya? Susul baul ya. Ini itu sunat nggak boleh Pak? Ya? Sunat nggak boleh. Sholat sunat nggak boleh lah, orang benar-benar sudah itu kan najis. Lagi. Maka boleh dia sebeng sunat, tapi sumpalnya dulu, bersihkannya sumpalnya, sebeng sunat lah dia. Sebeng fardu, kalau dia masang fardu boleh dia diikuti sebeng kabliyahnya boleh. Sunatnya boleh ngikut. Nah, nggak usah 2 kali. Tapi kalau fardu sama fardu 2 kali nggak bisa. Habis sholat maghrib dia masuk mengisa nggak bisa, ulang balik, bersihkan balik, pakai cawat baru lagi ya, sumpal. Suaminya boleh nyumpalnya? Boleh? Bingung lah ya? Boleh Pak.
sah dan begitulah ya. Hukum susul baul dan susul wadi dan susul maji itu seperti hukum istiadah jual pada segala perintah yang tersebut itu, gitulah ya. Susul wadi, susul maji itu namanya susul baul. Caranya macam orang istiadah juga lah. Masuk waktu, bersihkan. Ngerti nggak nih? Kalau nggak tanya ya, susul baul itu dan susul wadi, susul maji seperti hukum istiadah. Apa yang dimaksud susul baul? Susul baul, nah gitu lah kalau ngaji bertanya. Susul baul, susul menyusul, maka susul baul, susul menyusul. Wadi tahu. Ah, kenapa nggak mau nanya? Wadi itu habis kita kencing, buang air kecil, dia netes lagi, netes saja. Itu namanya susul wadi. Itu nanti dia masuk waktu, bersihkan. Nah, sembahyang lah. Lagi sholat, netes juga terus, sah sembahyangnya. Tapi jangan dia berhenti dulu ya, nengok berita, makan dulu, nggak sah. Itu susul wadi namanya. Susul maji? Nggak tahu juga, kenapa nggak nanya? Susul wadi, air kencingnya terus netes. Susul maji itu, hukumnya nasi dua-dua nih ya, wadi atau maji. Maji ini kita kebangkit syahwat. Keluar dia, hukumnya najis. Keluar aja si maji tadi. Nah, ini dia nanti mesti masuk waktu baru dia ngecek sembahyang. Kalau dalam sembahyang dia keluar juga ya sah. Jangan diperlambat. Susul maji seperti apa? Kita apa? Seperti apa? Buang air kecil atau buang air besar? Enggak. Mencer besar. Bukan. Jadi kalau ketawa itu kalau orang nggak tahu ya kasih tahu. Wadi itu air kencing. Habis kencing netes terus, itu wadi. Maji itu ketika bangkit syahwat. Ketika kau bangkit syahwat, tahu nggak nih? Tahu, Ustaz. Nah, jadi memang sunat kita mukadimah dengan istri. Tahu mukadimah istri? Bercumbu-cumbu. Udah. Tapi waktu bercumbu itu hati-hati. Kalau keluar mazi, cuci dulu. Najis hukumnya itu. Kalau kita teruskan, berarti kan najis orang. Haram hukumnya. Jadi seperti kita apa cairan seperti apa semua. Hah? Seperti kita mau apa dari kemauan keluar cairan itu. Iya, bangkit syahwat sebabnya. Kalau nggak bangkit syahwat bukan mazi namanya. Akibat izin atau kita pernah bercumbu-cumbu tadi, Ustaz? Iya. Nah, bisa jadi kan bangkit syahwat kan. Ketika bercumbu-cumbu itu bangkit syahwat. Hati-hati, jangan langsung tengok dulu ada keluar enggak. Maji tadi kalau ada bercuci dulu. Itulah Islam suruh bersih, jangan teruskan aja. Kalau teruskan apa hukumnya jadi haram, menajisi orang. Jadi Ustaz, kalau dia seperti ini Ustaz, dia wajib mandi wajib. Enggak. Kalau keluar mandi baru mandi wajib. Kalau maji wadi enggak mandi wajib. Atau pertanyaannya kenapa kok ada susul wadi, susul maji? Nah. Kenapa sebabnya? Kenapa orang bisa jadi susul maji? Jadi Ustaz, itu mau saya tanyakan. Iya. Susul maji ini penyebabnya apa Ustaz? Penyebabnya apa kan? Makanya kau nggak bisa bertanya, saya kasih terus terang aja. Itu banyak royal masih masa muda. Royal. Kalau nggak ngerti bahasa Jawa, bahasa Melayu, Pak Cucing tuh. Itu sebabnya kenapa terjadi susul maji. Jebol tuh apanya, klep-klepnya habis rusak. Kalau Pak Cucing main paksa ya kan. Ya. Nah, itu mungkin nanti umur 40 pun gempor lah jalannya itu. Mau kawin nggak ada duit ya kan. Kok ketawa Sanda? Susul baul itu apa Ustaz? Susul baul itu susul menyusul. Itulah netes terus, susul menyusul. Biar wadi atau maji netes terus. Rusak, kenapa bisa rusak ini? Nah, karena dia yang salah. Ah, ini mau minum obat SNI lah, ANI. Kalau ada penyakit itu, tanya sama si Hasan. Atau nggak jelas sama si Hasan, tanya sama Samsul Rijal. Udah. Kalau nggak kita yang ngerawat, siapa yang ngerawat? Rawatlah, jangan royal aja ya. Jangan kita iri dengan orang yang istrinya 4 atau 3 ikut-ikutan. Nah, udah lagi empor itu ya. Kau pernah nengok orang jalan? Jangan. Kalau nggak antara kakinya kan. Gara-gara itulah.
nggak ikut peraturan. Tak ada minyaknya lagi, tak ada olehnya. Nah, itu mau minum minyak zaitun ya. Iya betul Jar. Ya, kok malu-malu bilangnya? Kalau enggak bilang enggak. Mau minum susu kambing lah itu ya kan. Udah? Nah. Gak ada duit, boleh utang sama Hasan. Entah apa Ustaz yang udah mati. Jadi susul mazi, susul wadi itu seperti hukum istihadah jual pada segala perintah yang tersebut itu. Jadi banyak-banyak minum jamu lah, banyak obat ya. Kalau udah terlanjur mau diapain lagi mah, minum obat lah. Pasal pada menyatakan nifas. Bermula sekurang-kurang nifas itu sekejap jua. Atau kalau bahasa Arab satu lahzah aja ya, sepeludahan aja. Dan sebanyak-banyak lamanya 60 hari, 60 malam. Sebanyak-banyak nifas. Selagi masih dalam lingkungan 60 hari, nifas lah namanya itu ya. Masih nifas perempuan ini. Tapi sekurang-kurang seketika aja. Sepeludah tuh, udah habis. Jadi ada perempuan, ini karena penyakit gara-gara pakai hukum adat. Perempuan sudah melahirkan, nggak ada nifasnya. Yang dihukumkan nifas itu lahir anak mengiringi darah, nifas namanya. Kalau lahir anak nggak mengiringi darah, nggak ada nifas. Wajib mandi, wajib sembahyang. Nggak sembahyang dia. Belum 40 hari kok. Kalau orang Jawa selapan ya, belum selapan nggak jadi pegangan itu. Atau 3 hari habis nifasnya, atau seminggu, wajib sembahyang lah, wajib mandi, wajib sembahyang. Kalau nggak berdosa lah, laki-laki kena suaminya. Jadi sebanyak-banyak nifas itu 60 hari, 60 malam. Sekurang-kurangnya seketika aja. Makanya perempuan macam-macam nih kalau mau melahirkan. Ada kembar darah katanya, ada kembar air ya. Kalau kembar darah ini biasanya memang berdarah aja, banyak keluar darah. Lahir anak nggak ada darah lagi, udah habis. Berarti nggak ada nifas. Wajib udah sembahyang. Bukan dipakai ya, sembahyang wajib. Bukan semuanya boleh. Dan adalah kebanyakan perempuan nifas itu 40 hari. Kebanyakannya 40 hari ya. Tapi terkadang bisa lebih atau kurang. Bermula haram pada perempuan haid seperti yang telah tersebut itu. Sahdan, wajib pada segala perempuan yang baligh atau belum baligh mengetahui segala hukum ini. Nah, ini udah beranak, anak udah banyak pun nggak tahu hukumnya. Gimana itu ya? Padahal sebelumnya udah tahu dia mesti. Dan wajib atas walinya mengajarkan hukum yang demikian itu. Dan jika ada suaminya itu alim, maka wajiblah ia mengajarkan istrinya. Dan jika tiada alim, nggak ngerti juga dia, maka wajiblah perempuan itu belajar pada orang yang mengetahui. Dan haram pada suaminya itu melarangkan dia. Udah masa ngaji kau tuh suaminya, haram hukumnya dia. Kecuali dia bisa ngajar istrinya. Nah, melarang belajar, melainkan jika suaminya itu hendak belajar. Udahlah kok kau belajar, biar abang yang belajar lah. Nah gitu ya. Nah. Untuk mengajarkan istrinya ya. Maka haruslah ia melarang dia. Nah, itulah hukumnya ya. Nah, sampai silah kaji kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.